Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas materi, tapi di sini saya hanya akan sekedar menanggapi dari tugas-tugas saya ini. Yang menarik buat saya yaitu stewardship theory. Nah, karena menurut saya di stewardship ini bisa kita ambil secara garis besarnya itu mengenai kerjasama dan demi kepentingan organisasi. Nah, ini merupakan sesuatu yang positif menurut saya. Nah, ini bisa dilihat dari pernyataan para ahli yang pertama seperti Donaldson dan Davis. Nah, mereka menyatakan bahwa ini para manajer tidak berfokus kepada kepentingan individu, tetapi demi tujuan organisasi. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa apabila ada kepentingan yang berbeda dari pemilik dan steward, maka steward ini cenderung untuk berusaha bekerja sama. Dengan pendapat dari Anton. Nah, Anton juga berpendapat bahwa di teori stewardship ini ada model of man, yaitu seorang yang mampu diajak bekerja sama demi kepentingan organisasi. Kemudian ada Rasbipur dan Mahazeri. Nah, mereka juga setuju bahwa di teori stewardship ini lebih mementingkan tujuan organisasi daripada kepentingan individu. Itulah yang membuat saya lebih tertarik tentang stewardship teori ini. Kalau saya pribadi, ini tentunya ada plus minusnya ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, mungkin dari kelebihannya, nah ini menurut saya ini kita dilatih untuk lebih mandiri sih. Yang pertama, membuat kita lebih mandiri. Nah, ini kan istilahnya kita kan membaca buku atau mempelajari materi yang ada itu kan sendiri. Berikutnya yaitu dengan membuat konten di YouTube ini melatih kita juga untuk berlatih mental kita sih, untuk misalnya berani tampil meskipun tidak secara tatap muka langsung, tapi namanya YouTube kan global, jadi siapa aja bisa melihat video kita, bisa melihat kita ngomong. Berikutnya yaitu melatih kita untuk berkreatif melalui pembuatan video. Mungkin bisa dilihat dari video saya, mungkin yang awal-awal itu mungkin buatnya juga agak merekam, habis itu udah langsung di-upload di YouTube. Berikutnya mungkin ada peningkatan sedikit, mungkin ditambah intro, background atau apalah, mungkin ada peningkatan sedikit lah menurut saya. Nah, ini kekurangannya. Kekurangannya ini tadi, yang pertama kan tadi mengenai kita belajar sendiri. Nah, kan di belajar sendiri mungkin masih akan menemukan sesuatu yang masih asing gitu kan. Kalau saya pribadi dari buku itu mungkin masih banyak istilah-istilah asing yang belum saya pahami, itu agak kendalanya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai waktu pemberian tugas. Ini kadang kita dikasih tugasnya itu langsung, misalnya hari ini ngasih tugas, kemudian tugasnya itu langsung, bukan cuma satu video, tapi diminta untuk bikin 3-4 video. Nah, sedangkan satu video itu kan 2 materi, jadi di kepala saya itu langsung mikir 2 kali 3, jadi 6 materi mesti kita pelajari nih. Nah, itu kalau saya pribadi juga agak merasa bebanin lah. Nah, mungkin ada istilahnya masukan saya pribadi. Nah, mungkin kedepannya tetap diadakan kelas, jadi misalnya ada yang belum dipahami bisa kita diskusikan bersama. Terus yang selanjutnya tadi masalah waktu, jadi tugasnya itu mungkin cukup satu pertemuan itu 1 video. Nah, mungkin kedepannya lagi 1 video lagi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan sih untuk kedepannya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tanggapan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih.